Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalar rahmata wal maghfirah wa anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala rabbihim yatawakkalun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha mi'ati rahmatin amma Bapak-bapak, ibu peserta kajian online yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja di dalam setiap kesempatan kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Selamat datang Bu Musdalifah, Mas Dalifah ya. Ya, ini ada ibu-ibu jadinya. Nah, pertama-tama ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Nugroho ya, karena beliau telah mengkoordinir pengajian online ini sejak beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 4 bulan ya Pak ya, kurang lebih 4 bulan yang waktu itu dilaksanakan setiap 2 minggu sekali pada hari Rabu. Dan alhamdulillah pada Ramadan ini di hari Ahad saya bisa mengisi kajian online ini. Semoga Ustadz Nugroho akan memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kajian ini terus berlanjut. Bapak, Ibu ya, kajian online yang berbahagia. Di sini memang ada, saya lihat ya, wajah yang belum saya kenal ya, entah alumni tahun berapa. Tuh Bu Lilis juga tuh ya, Bu Lilis tahun berapa ini ya, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap berkesinambungan ya. Nah, sebenarnya target kita itu seperti tadi yang saya katakan awal ya, di dalam kita ikut hadir di dalam majelis-majelis kajian itu bukan hanya untuk
menambah wawasan, bukan saja untuk menambah ilmu, tetapi bagaimana kita bisa menjadi tawadhu, bisa kita amalkan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena jika sehat maka kita dapat beribadah dengan sempurna. Ya, buatlah moto seperti tadi yang saya katakan Pak Nugroho sebelum acara ini dimulai. Ya, kita harus sehat, semangat, dan bermanfaat. Ya, ini yang harus kita tanamkan. Apalagi usia kita nih udah kepala putih, ya, jenggot-jenggotnya juga udah pada putih gitu ya. Nah, ini harus kita tanamkan. Di dalam bulan Ramadan ini, ya, kita hari keberapa nih? Hari ke 21 ya, hari 21. Nah, kita sudah memasuki fase ketiga di bulan Ramadan ini. Fase ketiga itu 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan, dan saatnya panen pahala. Nah, sudah sepantasnya kalau kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya. Disebutkan di dalam hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi ingat Pak, Ibu, dosa-dosa mana yang Allah ampuni itu? Ya, memang baru dosa-dosa kecil saja yang diampuni. Kalau dosa besar itu harus mengikuti prosedurnya yang seperti biasa. Ya. Jadi kita yang diampuni ini adalah dosa-dosa kecil. Oleh karena itu Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, ya, bulan penuh ampunan. Di samping banyak sekali ampunan, keberkahan juga sangat melimpah, ya, karena kita dinilai, ya, ibadah kita itu akan dilipat gandakan pahala, mulai dari 10 sampai dengan 700 kebaikan. Coba kalau kita baca Al-Quran, satu huruf saja itu dapat 10 kebaikan. Ya, bagaimana kalau kita bisa membaca, ya, satu surat, satu juz atau beberapa juz? Alhamdulillah, benar-benar panen pahala di dalam bulan Ramadan. Ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada berapa? Mas Tono nih sudah mencoba waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya ada 19 huruf. Ya. Nah, coba kalau satu huruf saja 10 kebajikan, maka berapa yang akan kita peroleh? Ya. Kalau kita sholat fardu, itu akan diberikan 70 kebajikan. Tetapi yang paling besar adalah amalan sedekah. Ya,
sedekah, karena ini berinteraksi dengan orang lain. Nah, di dalam periode ini, hari yang ke-21 atau termasuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu di dalamnya juga terdapat satu keistimewaan. Coba, apa keistimewaannya di dalam ini? Yang kita tunggu-tunggu, yang pahalanya berlipat ganda, yang pahalanya bisa 1000 bulan. Ya. Jadi dari 21 ini sampai akhir itu ada Lailatul Qadar, ya, yang min al-fisyahr. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kita dianjurkan untuk selalu menambah aktivitas dalam beribadah kita ini. Ya, termasuk juga ini kajian online, ya. Ini kan beribadah, ya. Nah, kita tidak tahu berapa kebajikan yang dapat kita peroleh itu. Allah memang mengiming-imingi pahala, karena Allah tahu bahwa manusia itu cenderung, ya, kecenderungannya menginginkan sesuatu, gitu, ya. Kita beribadah ingin masuk surga. Kita beribadah karena takut neraka. Ya, jadi Allah tahu bahwa manusia itu memang sifatnya seperti itu. Jadi harus diiming-imingi. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, segala ampunan, keberkahan yang kita peroleh itu tidak terlepas dari adanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak terlepas dari rahmat itu. Adanya bulan Ramadan, dilipat gandakan pahalanya, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbicara mengenai rahmat, ya, kita ini di dunia hanya memperoleh satu bagian dari rahmat Allah itu. Karena tadi seperti yang saya sebutkan, innallaha mi'ati rahmatin. Ya. Allah, sesungguhnya Allah itu mempunyai 100 rahmat. Satu diberikan ke dunia. Nah, kita lihat, kita berkasih sayang, seorang ibu menyayangi anaknya. Kita lihat hewan-hewan buas juga menyayangi anak-anaknya. Walaupun dia buas, tapi rasa kasih sayang itu ada. Ya, jadi rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat itu banyak macam. Karena tadi disebutkan kan sangat luas, ya. Kita mendapat tuntunan itu juga salah satu rahmat. Mendapat ampunan dari Allah itu juga rahmat. Nah, kalau pencuri juga tertangkap, itu dia juga mendapat rahmat, ya. Karena kalau tidak mencuri dia akan berbuat, kalau tidak tertangkap dia akan berbuat terus, ya. Kita diberikan sakit ringan, itu juga merupakan banyak sekali, ya. Tetapi yang kita pikirkan rahmat itu atau karunia itu adalah rezeki, ya, rezeki. Nah, di sini rahmat itu meliputi segala sesuatu. Jadi yang satu bagian ini diberikan juga kepada orang muslim, kepada non muslim, itu diberikan juga. Allah memberikan rahmatnya kepada orang non muslim sekalipun, ya.
Kalau dia mencari rezeki, harta kekayaan, kalau dia ikhtiarnya ada, amalnya ada, ya, nah itu bisa mendapatkan. Jadi pembuka rahmat-rahmat yang telah diberikan oleh Allah itu, nah itu sudah ada kunci-kunci. Kita mau pintar, ya, ingin mendapatkan rahmat kepintaran. Nah, ikhtiarnya apa? Harus belajar. Ini merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, rahmat ini tadi kita bagi. Kenapa kok non-muslim juga mendapat rahmat? Ya. Nah, itulah kasih sayang Allah sangat luas kepada siapa saja. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah akan mendapat rahmatnya. Ya. Kita lihat, kita merasa senang dalam melaksanakan ibadah. Itu juga salah satu rahmat. Kita biasanya di Ramadan ini aktif dengan tadarusan. Ya. Mungkin kalau di rumah tadarusan sendiri. Ada yang bapak-bapak yang tadarusannya di musola atau di masjid. Ya. Nah, biasanya ada yang membaca, kemudian ada yang menyimak. Ya. Ada yang membaca, ada yang menyimak. Nah, di sini harus ada adab-adabnya di dalam tadarusan itu. Banyak kita lihat melingkar itu. Satu orang membaca, yang lain menyimak. Tapi ada juga, ya, karena kan bergiliran. Ada orang yang terus belum gilirannya, dia ngobrol dulu, dia buka HP-nya dulu, segala macam. Ya. Nah, ini adabnya masih kurang tuh. Kenapa? Maaf ya, lagi batuk. Karena apa? Karena kalau dia ada yang membaca Al-Quran, sebaiknya kan didengarkan. Kalau ini dia menunggu giliran, ya, nunggu giliran, pas gilirannya selesai, pas gilirannya dapat, dia malah nanya, nih sampai mana nih, sampai mana? Nah, seharusnya dia menyimak, ya. Tidak seperti itu. Jadi ketika ada kelompok tadarusan, nah yang satu membaca, yang lain menyimak. Jadi pas gilirannya tahu apa yang harus dibaca, ya. Juga kan kita diperintahkan oleh Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Itu. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran, maka kita dengarkan, perhatikan dengan tenang. Allah telah menjanjikan itu. La'allakum turhamun. Ya. Kita juga memberi rahmat seseorang jika kita, ya, bersin, apa yang kita ucapkan ketika kita bersin. Ya. Nah, itu ada perkataan yarhamukallah. Ya. Jadi yang mudah-mudahan kita disayang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu rahmat yang tadi, bagian-bagian yang diberikan oleh Allah
yang cuma satu bagian, tetapi dibagi-bagi dengan beberapa. Ya. Nah, ini apabila ada orang kafir dan juga orang muslim yang memperoleh seperti ini, itu disebutnya dengan Rahman, ya, pengasih. Jadi Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, ya. Jadi kalau udah sebutan Maha, tidak boleh ada yang menggunakannya lagi. Itu harus Allah yang menggunakan. Jadi Maha Pengasih. Jadi kalau Maha Pengasih, siapa saja bisa dikasih, ya. Kita jangan iri kepada orang non-muslim. Kok mereka tidak sholat, tidak puasa, tetapi banyak yang kaya, banyak yang rezekinya melimpah. Nah, memang ini aturan Allah, ya. Yang penting dalam pembukaan itu ada ikhtiar-ikhtiarnya yang harus kita jalankan. Ya. Jadi kita juga kalau berikhtiar seperti itu, nah kita juga akan berhasil. Kita jangan mengandalkan, kita mendapat rezeki yang seolah-olah tuh datang dengan sendirinya. Tidak, kita harus berikhtiar, harus berusaha. Ya, harus berusaha dan berikhtiar. Ada Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, mengenai masalah rezeki ini. Ya, kata Imam Malik, kita tidak perlu bekerja, ya, tidak perlu beramal, nanti juga rezeki akan datang. Ini Imam Malik, ya. Tetapi Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Malik, ya. Tidak, kita harus bekerja, ya. Kita harus bekerja karena sesuai dengan perintah Allah. Jadi harus bekerja, berikhtiar, nanti mendapatkan usaha. Dua-duanya benar, ya. Dua-duanya benar. Karena itu adalah firman Allah, ya. Nah, pada suatu saat Imam Syafi'i berjalan melihat ada orang sedang memetik anggur, ya, memetik anggur. Kemudian Imam Syafi'i turut membantu memetik anggur itu banyak. Setelah diperoleh selesai, Imam Syafi'i mendapat upah atas usaha yang dijalankan. Nah, setelah mendapat itu, dia juga memperoleh anggur, ya. Dibawa anggur ini ke hadapan Imam Malik. Ditawarkanlah Imam Malik ini, ya. Nih, saya sudah berusaha membantu orang-orang yang memetik anggur. Ini hasilnya. Inilah usaha saya, ikhtiar saya, gitu. Imam Malik hanya tertawa, ya. Dia sambil, ini boleh saya makan, halal, ya halal. Makan. Saya tidak bekerja, tidak memetik anggur, tapi saya semalam itu merasakan bahwa saya bisa makan seperti ini. Nah, itulah, ya. Jadi kompromi dua-duanya, ya. Tapi yang lebih baik lagi adalah kita harus berusaha. Kita jangan mengandalkan dari orang lain, ya. Jadi kita harus berusaha. Berusaha itu saja sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana
kita memperoleh sifat Ar-Rahimnya ini nanti. Ya. Kalau tadi kan Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih, siapa saja dikasih tanpa memandang dia muslim, dia kafir, itu diberikan. Nah, kita sebagai muslim, apakah hanya begitu saja? Ya, kita bekerja, mencari nafkah, terus diberikan ke istri atau keluarga, ya. Tetapi untuk orang muslim itu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Contoh yang ringan, ya, kita minum, ya, minum atau makan. Ada orang yang langsung ambil gelas, minum, udah habis, ya, nggak ada. Memang menjadi sehat badan. Tetapi bagi kita ambil dengan tangan kanan, kemudian apa yang harus kita ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, ya, ini baru kita minum, kita akan mendapat rahmat untuk badan kita. Kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usaha kita yang memang dibarengi bernilai ibadah. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kita harus barengi dengan niat-niat kita untuk mencapai keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak dosa, terus taubat, dosa, taubat, dosa, taubat. Ini pasti juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kita jangan melampaui batas terhadap dosa-dosa itu. Mungkin saja kita dosa, ya, kita bertobat, mohon ampun pada Allah, Allah akan mengampunkan. Dosa lagi, mohon ampun lagi, diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai mungkin kita yang merasa bosan untuk itu, Allah tidak merasa bosan untuk itu. Ya, Allah tidak merasa bosan untuk mengampuni hamba-Nya. Tadi setelah saya bacakan Al-Quran surat Jumar ayat 50. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Nah, kita tidak boleh, ya, melampaui batas terhadap diri kita sendiri untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan rahmatnya. Tentunya rahmatnya itu, ya, rahmat yang memang benar-benar pengasih, ya, bukan saja tadi Ar-Rahman, tapi kita lengkap Ar-Rahman Nir-Rahim, pengasih dan penyayang, ya. Nah, ini yang kita harus tekankan di dalam diri kita itu. Jadi tadi Ar-Rahman itu masih bersifat umum. Siapa saja akan memperolehnya. Jadi rahmat ini diberikan kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau pengasih ini Ar-Rahim hanya dikhususkan kepada orang-orang yang memang benar-benar ikhlas dalam amalnya. Jadi kita ke surga itu juga amalnya ada, tapi amalnya ini yang terus dibersihkan oleh sifat-sifat. Belum tentu orang banyak amalnya itu akan masuk surga. Karena kita tidak tahu sholatnya ini benar-benar niat untuk Allah atau untuk pamer, ya. Jadi keikhlasannya itu merasa kurang. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di dalam bulan Ramadan ini terus meningkatkan ya ibadah kita itu. Ibadah terutama ibadah yang menyangkut rasa kasih sayang. Karena rasa kasih sayang ini akan menjadi kunci ya dibukanya pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah dengar cerita mengenai pelacur dan anjing yang kehausan, ya. Padahal kita tahu pelacur, nggak mungkin masuk surga, ya. Anjing itu kan najis untuk kita, ya. Tetapi tidak di sini. Karena rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelacur ini ketika berjalan melihat anjing yang kehausan mendekati sampai anjing itu air liurnya terlihat, ya. Maka di sumur itu si pelacur ini mengambil air dari sepatu yang dia gunakan, diberikan minum anjing. Nah, oleh Allah pelacur ini dijanjikan masuk surga. Bagaimana dengan kita ini, ya? Kita harus ya rasa kasih sayang kepada sesama, sedekah yang perlu, ya. Sedekah ini perlu untuk terus kita tingkatkan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun hanya sedikit, ini menggugah rasa kita itu. Seperti tadi yang saya katakan di awal, bahwa target kita ya mendengarkan setiap kajian, bukan di sini saja, di mana saja. Itu target kita, bukan untuk hanya menambah ilmu, bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga agar kita bagaimana bisa tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Mas Nugroho yang bisa saya sampaikan, ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan maaf juga, saya udah 3 hari ini rasanya ada batuk pilek. Tenggorokan ini rasanya gatal gitu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.